Namaku Alia, seorang wanita biasa yang dibesarkan dalam keluarga sederhana. Aku tak punya banyak teman, tapi ada satu orang yang selalu kupanggil sahabat sejati, Nadia. Kami berteman sejak SMA, tumbuh bersama, berbagi air mata dan tawa, dan bahkan kuliah di kota yang sama. Tidak ada hari-hari penting dalam hidupku tanpa kehadirannya. Saat aku bertunangan dengan Randy, pria yang telah menjalin hubungan denganku selama 2 tahun terakhir, orang pertama yang paling bersorak bahagia adalah Nadia. Akhirnya, kamu menemukan pangeranmu juga, katanya sambil memelukku erat. Tak ada sedikit pun curiga di hatiku. Aku merasa beruntung punya sahabat yang sangat suportif dan tunangan yang penuh kasih. Apa lagi yang bisa kuminta? Persiapan pernikahanku berjalan lancar. Randy dan keluarganya sangat membantu, dan keluargaku juga sangat antusias. Kami bahkan sudah mencetak undangan dan menyewa gedung resepsi. Tapi yang paling sering menemaniku keliling mencari gaun, memilih souvenir, bahkan menulis undangan satu persatu adalah Nadia. Aku bahkan lebih semangat dari kamu, Lee, katanya sambil terkekeh ketika kami duduk di toko undangan. Aku hanya tersenyum, menggenggam tangannya. Terima kasih ya, Di. Tanpa kamu, aku pasti udah stres berat. Dia hanya menatapku, dan saat itu, mungkin hanya sesaat, aku melihat ada sorot aneh di matanya. Tapi aku segera mengabaikannya. Itu pasti cuma perasaanku. Seminggu sebelum hari H, aku masih disibukkan dengan fitting terakhir baju pengantin. Nadia menemaniku seperti biasa. Kami bercanda, tertawa, dan bahkan berfoto bersama. Aku benar-benar tak menyadari bahwa hari itu akan jadi awal dari kehancuran hidupku. Beberapa hari kemudian, Randy tiba-tiba bersikap dingin. Teleponku tak diangkat. Pesan-pesanku dibalas singkat, kaku. Aku mengira dia hanya stres karena persiapan. Tapi malam itu, dia datang ke rumahku, wajahnya muram, matanya merah, dan ekspresi tak bisa kujelaskan. Alia, kita harus bicara, katanya. Suaranya berat, dingin. Aku menggenggam tangannya, mencoba tersenyum. Apa yang terjadi? Sayang? Kamu sakit? Kamu kelihatan nggak tidur. Dia menarik tangannya, membuatku kaget. Jangan berpura-pura, Alia. Aku tahu semuanya. Aku mengernyit, bingung. Maksudmu? Jangan pura-pura nggak tahu. Kamu selama ini selingkuh, kan? Dengan pria itu, bentaknya. Aku membeku. Jantungku seolah terjun bebas. Apa? Aku selingkuh? Siapa yang bilang? Aku nggak pernah. Aku lihat sendiri fotonya, Alia. Chat kalian juga. Kamu pikir aku bodoh? Bahkan Nadia sendiri yang menunjukkan semuanya ke aku. Ia memalingkan wajahnya, seperti jijik menatapku. Kita batal. Aku nggak mau menikah dengan perempuan seperti kamu. Aku tidak bisa berkata apapun. Dunia rasanya runtuh di atas kepalaku. Nafasku tercekat, air mata langsung menggenang tanpa bisa kubendung. Aku nggak pernah selingkuh, Randy. Demi Tuhan, aku cinta kamu, cuma kamu. Cukup, Alia. Aku nggak butuh penjelasan lagi. Randy lalu pergi meninggalkanku begitu saja. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Ibuku memelukku dengan panik, adikku marah-marah, dan ayahku hanya terdiam dengan pandangan kosong. Mereka semua bingung. Dan aku hanya bisa terduduk di kamar, memegangi baju pengantinku, yang tinggal beberapa hari lagi akan kupakai. Tapi sekarang hanya jadi simbol dari mimpi yang hancur. Keesokan harinya, Nadia datang ke rumahku. Ia pura-pura menangis, memelukku erat. Alia, aku nggak tahu harus bilang apa. Aku juga hot banget. Randy tiba-tiba cerita, dan aku ikut sedih, sumpah. Aku hanya menangis dalam pelukannya. Lagi-lagi, aku percaya padanya. Lagi-lagi, aku tak pernah menyangka apa yang sesungguhnya ia simpan di balik semua air matanya itu. Hari-hari setelah itu, aku seperti mayat hidup. Undangan dibatalkan, dekorasi dibongkar, dan semua harapan tentang pernikahan sirna dalam sekejap. Di saat semua orang menjauhiku karena percaya fitnah itu, satu-satunya yang tetap di sampingku adalah Nadia, atau begitulah yang kukira. Satu sore, ketika aku sedang duduk di kafe dekat rumah, seorang teman lama, Dina,
menghampiriku. Ia ragu-ragu, tampak tak nyaman. Alia, aku mau ngomong, tapi aku nggak tahu ini penting atau enggak. Aku memaksakan senyum. Kamu mau cerita apa? Aku lihat Nadia beberapa hari lalu di mall. Dia lagi ngobrol sama seorang pria. Tapi anehnya, pria itu mirip banget sama cowok yang difoto bareng kamu yang katanya, selingkuhan, kamu itu. Tapi dia kelihatan akrab banget sama Nadia. Aku jadi curiga. Darahku langsung tersedot. Dunia seolah berhenti berputar. Apa maksudmu, Dina? Ya, aku tahu kamu gak akan pernah lakukan hal kayak gitu. Makanya waktu aku lihat itu, aku curiga. Apalagi si Nadia kayak takut waktu lihat aku, terus buru-buru pergi. Aku langsung gemetar. Sekian lama aku terpuruk, dihancurkan fitnah, dan dibuang seperti sampah, sekarang aku mulai sadar. Semua itu bukan kesalahan takdir, tapi perbuatan seseorang. Seseorang yang kupanggil sahabat, Nadia. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tak menangis. Aku hanya duduk sendiri di kamar, mengingat semua momen kami. Tawa palsu Nadia, pelukan-pelukan sok peduli, air mata buaya yang ia tunjukkan padaku. Aku ingin marah, tapi hatiku lebih banyak diselimuti rasa kecewa. Aku menggenggam ponselku, menatap foto kami berdua yang dulu kupasang sebagai wallpaper. Kamu sahabatku, kenapa kamu yang paling tega menusukku? Dan di detik itu, aku tahu. Hidupku tidak boleh berhenti di sini. Aku akan cari tahu semuanya. Akan kubuktikan bahwa aku tidak bersalah. Dan jika Tuhan mengizinkan, aku akan melihat dia menerima balasannya. Sejak pertemuan singkat dengan Dina, pikiranku tak pernah tenang. Perkataan itu berputar-putar di kepalaku. Seandainya yang dikatakannya benar, maka seluruh hidupku telah dihancurkan oleh orang yang paling kupercaya. Nadia, teman sejatiku. Saudara yang kupilih sendiri. Aku mulai mengingat-ingat hal-hal kecil yang dulu tak kuanggap penting. Waktu Nadia tiba-tiba sangat antusias mengurus detail pernikahan, ketika ia sering bertanya-tanya tentang Randi dan masa lalunya, atau saat ia mengajakku membatalkan rencana prewed karena kelihatan terlalu lelah. Semua mulai terasa aneh. Semua mulai masuk akal, dalam bentuk luka. Alia, kamu harus tahu siapa pria yang difoto fitnahan itu, kata Dina lewat chat. Aku nggak bisa tenang sebelum kamu tahu semua. Besoknya, kami bertemu di taman kota. Dina menunjukkan foto yang diam-diam ia ambil waktu melihat Nadia bersama pria misterius itu. Dadaku langsung sesak saat melihat wajah pria itu. Ini dia, bisikku. Ini, pria yang difoto bersamaku. Tapi anehnya, aku tidak pernah merasa kenal dengannya. Aku mengingat-ingat lebih dalam. Laki-laki itu pernah satu kali lewat di depan toko gaun yang aku dan Nadia kunjungi. Tapi aku sama sekali tak pernah berbicara dengannya. Bagaimana bisa tiba-tiba ada foto kami bersama? Bagaimana bisa muncul chat palsu? Foto itu palsu, gumamku. Nadia, dia, memanipulasi semuanya. Tanganku mengepal. Hatiku bergetar hebat. Aku tak ingin percaya, tapi bukti-bukti sudah mulai muncul. Luka dalam hatiku justru berubah jadi nyala api kemarahan yang perlahan menyala. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan mengajak temanku yang lain, Nino, seorang kenalan dari komunitas fotografi, untuk membantu. Ia jago dalam mendeteksi manipulasi digital. Kukirimkan semua foto yang dulu ditunjukkan Randi, yang sempat kupotret secara diam-diam dari galeri ponselnya. Setelah meneliti selama 2 hari, Nino memberitahuku, Alia, foto-foto ini jelas rekayasa. Ada lapisan yang tak cocok. Bayangan cahaya yang gak sinkron. Dan wajahmu ditempel dari foto lain, yang aku ingat pernah kamu posting di Instagram 2 tahun lalu. Jantungku seperti terhempas. Bukti ini nyata. Nadia tak hanya mengkhianatiku, tapi tega merusak hidupku dengan cara sehina itu. Nino, tolong bantu aku satu hal lagi. Apa? Cari tahu siapa pria dalam foto itu. Butuh waktu seminggu hingga akhirnya Nino menemukan nama pria itu. Seorang freelancer yang sering jadi figuran video pendek dan job modeling. Namanya Dimas, dan yang mengejutkan, ia pernah satu proyek iklan dengan Nadia. Aku mengatur napasku dalam-dalam. Semua makin jelas.
Nadia mengenalnya dari sana, menyuruhnya berpura-pura menjadi pria yang difitnah bersamaku. Dan Randy? Dia terlalu terkejut untuk menyelidiki. Aku tak bisa duduk diam. Kali ini, aku harus bertindak. Aku mengirim pesan pada Dimas, dengan dalih ingin memintanya menjadi model untuk katalog butik milik temanku. Kami janjian bertemu di sebuah kedai kopi. Saat bertemu, aku mencoba bersikap biasa. Kamu kenal Nadia, kan? Tanyaku langsung. Dimas tampak kaget. Iya, dia teman di proyek dulu. Aku nggak mau memojokkan kamu, Dimas. Aku cuma ingin tahu, apakah kamu tahu bahwa fotomu digunakan untuk menghancurkan pertunanganku? Dia diam cukup lama, wajahnya gelisah. Aku dibayar untuk akting sebagai teman dekatmu. Katanya buat prank iseng, katanya kamu tahu, dan ini untuk bikin pacarmu cemburu. Tapi, kayaknya aku dibohongi. Berapa dia bayar kamu? Tanyaku tenang, walau hatiku bergejolak. 2 juta untuk foto, 5 juta untuk skenario chat palsu. Aku nyesel sekarang. Aku nggak tahu separah ini dampaknya. Aku menunduk. Air mata tak bisa kutahan. Terima kasih, Dimas. Setidaknya kamu jujur sekarang. Dimas menawarkan bantuannya sebagai saksi jika suatu hari aku ingin memperjelas semuanya. Tapi aku belum punya niat untuk mempermalukan Nadia di depan umum. Aku hanya ingin dia tahu bahwa aku tahu. Hari itu juga, aku memutuskan menemui Nadia. Aku tak bisa menahan ini lebih lama. Kami bertemu di tempat biasa, kafe tempat kami sering berbagi cerita dan tawa. Tapi kali ini, hatiku tak lagi hangat. Penuh beku dan luka yang dalam. Kataku datar, kita bisa bicara sebentar? Nadia tersenyum seperti biasa. Tentu. Kamu kelihatan udah agak mendingan. Aku senang. Aku menatapnya tajam. Aku tahu kamu yang menghancurkan pertunanganku. Wajah Nadia langsung menegang. Aku tahu semua. Foto itu palsu. Chat itu palsu. Bahkan pria itu, aku sudah bicara dengannya. Dimas. Wajah Nadia langsung pucat. Tangannya gemetar. Tapi dia masih berusaha menyangkal. Apa maksudmu? Kamu percaya sama omongan orang asing dibanding sahabatmu sendiri? Aku percaya bukti, dan bukti menunjukkan kamu berbohong. Kamu fitnah aku, hancurkan hidupku, dan berpura-pura jadi penopangku. Akhirnya, Nadia tertawa kecil. Pahit dan getir. Kenapa kamu selalu dapat segalanya, Alia? Tanyanya pelan. Dari dulu, semua orang suka kamu. Kamu yang cantik. Kamu yang pintar. Dan Randy, satu-satunya pria yang aku cintai, juga milikmu. Hatiku mencelos. Jadi karena itu, kamu tega mengkhianatiku. Karena aku muak jadi bayanganmu, bentaknya. Aku muak melihatmu bahagia. Aku hanya ingin merasakan punya sesuatu yang lebih darimu, meski cuma sekali. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bukan karena tak punya kata, tapi karena terlalu sakit mendengar kejujuran sekejam itu dari sahabat sendiri. Nadia, suaraku lirih. Kamu bisa ambil semua yang kamu mau. Tapi kamu kehilangan satu hal yang gak akan pernah bisa kamu dapat lagi dariku, kepercayaan. Aku bangkit dari kursi dan pergi, meninggalkan Nadia yang kini duduk sendiri, dengan wajah hancur dan mata berkaca-kaca. Tapi aku tak lagi iba. Aku hanya merasa hampa. Sahabatku telah mati. Bukan secara fisik, tapi di hatiku. Beberapa hari kemudian, kabar menyebar bahwa Randy dan Nadia mulai dekat. Orang-orang mulai bergunjing. Banyak yang mempertanyakan kenapa Randy bisa begitu mudah berpindah hati, apalagi pada sahabat mantan tunangannya sendiri. Aku tak peduli. Yang kupikirkan hanya satu, bagaimana aku membangun kembali hidupku. Aku mulai sibuk dengan pekerjaan, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan mencoba tersenyum lagi. Meskipun luka masih terasa, aku tahu, waktu akan menyembuhkan. Dan di saat aku tak menyangka, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang akan mengubah hidupku, Arvin, sepupu Randy. Pria yang selama ini hanya kutahu sebagai si pendiam di keluarga besar Randy, ternyata menyimpan perhatian yang tak pernah kusadari. Tapi itu kisah lain. Dan hatiku belum siap untuk itu. Belum sekarang.
Hari yang seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku berubah menjadi luka yang tak bisa kututup. Tanggal 24 itu masih tertera jelas di kalender rumah. Di bawahnya tertulis besar dengan spidol merah, hari pernikahan Alia Randi. Kini hanya menjadi pengingat bahwa harapan bisa direnggut sekejam itu, bahkan oleh orang terdekat. Undangan sudah tersebar. Gedung sudah dibayar. Keluarga besar sudah tahu. Tapi yang datang bukan kabar bahagia, melainkan berita pernikahan batal yang menyebar lebih cepat dari api. Entah siapa yang menyebarkannya lebih dulu, tapi aku bisa menebak. Nadia pasti ikut andil. Katanya Alia ketahuan selingkuh, ya? Sungguh disayangkan, padahal Randi tuh tipe pria idaman. Ah, itu MAH modus, dari dulu juga Alia terlalu akrab sama cowok-cowok. Bisik-bisik itu sampai ke telingaku lewat berbagai arah. Beberapa teman menjauh. Bahkan 1-2 keluarga dari pihak ibuku sempat terang-terangan menyalahkanku. Aku tahu mereka hanya percaya apa yang terlihat. Dan sayangnya, yang terlihat adalah hasil rekayasa orang yang selama ini ku sebut sahabat. Hari itu, aku tidak keluar kamar. Aku hanya menatap gaun pengantinku yang tergantung di balik pintu. Gaun putih rendah halus, dengan detail mutiara di bagian dada, hasil pilihanku sendiri. Aku menyentuhnya pelan, dan tangisku kembali pecah. Bukan karena Randi, tapi karena impian yang telah kususun bertahun-tahun, dirampas begitu saja tanpa peringatan. Alia, suara ibuku dari balik pintu, lembut namun penuh kekhawatiran. Makan dulu, nak. Aku tak menjawab. Aku tahu beliau khawatir. Tapi rasanya aku sudah kehilangan tenaga untuk menjalani hari. Sudah cukup kamu menderita seperti ini, ucap ibuku pelan. Kalau kamu tidak bangkit, berarti kamu biarkan mereka menang. Kalimat itu menancap dalam. Aku menangis lebih keras, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Nadia sudah menghancurkan hidupku, dan aku tak akan membiarkannya menghancurkanku lebih dalam lagi. 3 minggu berlalu. Aku memutuskan kembali bekerja. Aku ingin mengalihkan rasa sakit dengan kesibukan. Hari-hariku kini kuisi dengan rapat, deadline, dan menenggelamkan diri dalam layar laptop. Tapi tetap saja, malam adalah musuh terberat. Di sanalah sepi menyerang, kenangan datang, dan luka kembali menganga. Suatu sore, saat aku sedang mengetik laporan di kafe dekat kantor, seseorang menghampiriku. Hai, Aku menoleh. Sejenak aku bingung. Laki-laki itu tinggi, berkacamata, dengan kemeja biru rapi dan senyum hangat. Wajahnya tidak asing, tapi aku butuh waktu beberapa detik untuk mengingat. Arvin, tanyaku ragu. Dia tertawa pelan. Masih ingat aku, ya? Sepupunya Randi. Ya Tuhan, tentu saja. Lama nggak ketemu. Arvin duduk di kursi seberangku dengan sopan. Aku kebetulan lewat dan lihat kamu. Apa kabar? Aku mengangkat bahu. Masih bernapas. Dia tersenyum simpati. Kamu nggak perlu pura-pura kuat, Alia. Aku dengar semua kabarnya. Aku menarik napas panjang. Sudah lewat, Arvin. Aku cuma ingin menjalani hidupku sekarang. Arvin menatapku beberapa saat. Boleh aku jujur? Aku mengangguk. Aku nggak percaya sama semua fitnah itu sejak awal. Aku tahu kamu bukan tipe seperti itu. Tapi sayangnya, Randi, terlalu mudah dipengaruhi. Aku menunduk. Rasanya melegakan mendengar ada seseorang yang percaya padaku. Bahkan ketika dunia seolah membalikkan badan. Terima kasih, Arvin. Aku bahkan nggak menyangka kamu akan bicara seperti itu. Sudah dari dulu aku mau bicara. Tapi, kamu terlalu sibuk menata luka. Aku tersenyum hambar. Kamu sendiri gimana kabarnya? Tanyaku mengalihkan topik. Baik. Aku baru pindah ke kantor baru. Kebetulan di dekat sini. Mungkin kita bisa makan siang bareng kapan-kapan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Boleh. Entah kenapa, saat Arvin tersenyum, aku merasa ada ketulusan yang tak kutemukan di tempat lain selama ini. Bukan cinta, tapi mungkin penghiburan dari Tuhan dalam bentuk yang tak terduga. Hari-hari selanjutnya, Arvin perlahan menjadi bagian kecil dari hariku.
Bukan sosok yang mengisi kekosongan seperti Randi dulu, tapi lebih seperti bahu yang bisa kuandalkan saat dunia terasa berat. Kami mulai sering ngobrol setelah kerja, makan siang bersama, atau sekadar berbagi cerita lewat pesan singkat. Alia, kamu pernah pikir, mungkin Tuhan menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu pikir baik demi memberimu yang terbaik, tulisnya suatu malam. Aku terdiam lama membaca pesan itu. Dan diam-diam, hatiku mengiyakan. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu Randi dan Nadia di pusat perbelanjaan. Mereka sedang bergandengan tangan, dan Nadia tampak sangat percaya diri mengenalkannya pada beberapa teman. Mereka melihatku. Tatapan Randi kosong. Tatapan Nadia penuh kemenangan. Aku tak berkata apa-apa. Hanya mengangguk dan melewati mereka. Tapi anehnya, kali ini, hatiku tidak hancur. Tidak seperti dulu. Mungkin karena aku sudah tahu siapa mereka. Mungkin karena aku sudah tidak peduli. Atau, mungkin karena seseorang bernama Arvin sudah diam-diam menumbuhkan harapan baru dalam diriku. Beberapa hari kemudian, Arvin mengajakku ke sebuah tempat. Sebuah rumah tua bergaya kolonial yang sedang direnovasi. Ini tempat usahaku yang baru, katanya. Aku buka galeri kecil dan kedai kopi untuk orang-orang yang butuh tenang. Kamu harus jadi orang pertama yang datang nanti. Aku tersenyum. Kamu selalu punya ide menarik, ya? Dia menatapku, serius. Aku cuma ingin menciptakan tempat di mana orang-orang bisa menyembuhkan diri. Aku terdiam. Kata-katanya menyentuh hati. Alia, katanya lirih. Kalau kamu siap, aku ingin jadi orang yang menemanimu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rumah. Mataku membesar. Aku tidak menyangka. Tapi dalam hatiku, aku tahu, aku tidak takut lagi. Aku mungkin belum sepenuhnya pulih. Tapi aku tidak sendiri. Dan itu cukup untuk hari ini. Kalau kamu siap, aku ingin jadi orang yang menemanimu, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai rumah. Kalimat Arvin bergema dalam pikiranku selama berhari-hari. Ia tak menuntut jawabanku segera, tidak memaksaku memutuskan apapun. Ia hanya menyampaikannya dengan ketulusan, lalu membiarkanku memproses semuanya dengan waktu yang kubutuhkan. Aku tidak langsung menjawab. Tapi sejak hari itu, aku mulai memandang Arvin dengan cara berbeda. Dulu aku hanya melihatnya sebagai sosok tenang yang tak banyak bicara di antara keluarga Randi. Tapi sekarang, dia menjadi cahaya kecil yang diam-diam memberiku kekuatan untuk bangkit. Hidupku mulai berubah. Aku kembali menikmati kopi pagiku. Kembali suka berdandan meski tanpa alasan. Kembali tersenyum saat melihat pantulan wajahku di cermin, bukan karena aku merasa cantik, tapi karena aku tahu aku masih punya masa depan. Suatu sore yang teduh, Arvin menjemputku ke kantor. Kita jalan sebentar, Yud. Aku mau tunjukin sesuatu, katanya sambil menyodorkan helm. Aku menurut. Kami naik motor menyusuri jalan-jalan kecil di pinggiran kota, menuju tempat yang ternyata adalah sebuah bukit kecil dengan hamparan padang rumput yang indah. Langit sore menjingga, dan angin meniup rambutku lembut. Tempat ini sepi, tapi aku selalu kesini kalau pikiranku penuh, ucap Arvin sambil menatap horizon. Aku ingin kamu tahu tempat ini, karena kamu juga pernah merasa sesak. Aku tersenyum. Terima kasih, Arvin. Kamu selalu muncul di saat yang tepat. Ia duduk di atas rumputan dan menatapku. Dulu, waktu kamu masih sama Randi, aku hanya bisa memandang dari jauh. Aku tahu kamu wanita baik, tapi aku tidak pernah berani mendekat. Karena aku pikir, kamu sudah bahagia. Aku menunduk. Aku pikir juga begitu. Sunyi sejenak. Lalu ia berkata, aku tidak ingin memaksamu mencintai aku, Alia. Tapi aku ingin kamu tahu, aku tidak akan pernah mempermainkan perasaanmu. Dan yang paling penting, aku tidak akan pernah berkhianat. Kata, berkhianat, itu mengguncang jiwaku. Luka yang kupendam seolah kembali mengintip dari balik tirai. Tapi entah kenapa, kali ini rasanya tidak lagi menyakitkan. Seolah pelan-pelan sembuh karena kehadiran seseorang yang benar-benar menghargai hatiku. Aku tidak menjawab. Tapi aku meraih tangannya dan menggenggamnya pelan. Sebuah isyarat diam bahwa aku menerima niat baiknya. Bahwa aku ingin belajar percaya lagi. Hari-hari berjalan, hubungan kami makin dekat.
Arvin selalu tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang. Dia tidak pernah mendesakku dengan pertanyaan seperti, "Kapan kita jadian?" atau "Apa kamu sudah bisa melupakan Randy?" Justru karena itu, aku semakin nyaman dengannya. Suatu malam, aku mengajaknya makan malam di rumah. "Cuma masakan sederhana," kataku sambil tertawa. "Tapi aku pengen masakin kamu sesuatu." Dia datang dengan membawa bunga lili putih, bunga kesukaanku yang entah dari mana dia tahu. "Senyummu hari ini berbeda," katanya saat duduk di meja makan. "Karena aku merasa hidupku mulai normal lagi," jawabku sambil menyajikan sop hangat dan ayam panggang. Arvin mencicipinya dan memejamkan mata. "Sumpah, ini lebih enak dari makanan restoran mahal manapun." Aku tertawa. Rasanya nyaman sekali tertawa seperti itu lagi. Bukan tawa dipaksakan, tapi tawa yang muncul dari hati yang mulai sembuh. Tapi seperti hidup yang tak pernah benar-benar datar, luka lama kadang masih mencoba mengusik. Beberapa minggu kemudian, aku tak sengaja bertemu dengan teman kuliah yang juga kenal dengan Nadia. Alia, aku baru aja lihat story Nadia. Katanya dia udah tunangan, loh." Aku tersenyum kecil. "Oh ya?" "Iya. Sama siapa, coba?" Aku mengangguk pelan. Tak kaget, tapi tetap ada rasa getir yang tak bisa kusembunyikan sepenuhnya. "Kamu nggak kaget?" "Dulu iya. Sekarang, nggak lagi." "Wah, kamu hebat sih. Kalau aku jadi kamu, udah ngamuk-ngamuk kayak sinetron." Aku hanya tersenyum. Mereka memang layak mendapat satu sama lain, orang yang mudah dipengaruhi dan orang yang tak ragu menghancurkan temannya demi cinta semu. Malam itu, aku duduk di balkon sambil menyeruput teh hangat. Pikiranku kembali melayang ke hari-hari sebelum pernikahanku batal. Dulu aku menangis, merasa direndahkan, merasa hancur. Tapi sekarang, aku bisa duduk dengan tenang, memikirkan semua itu hanya sebagai bagian dari perjalanan. Arvin datang membawa selimut kecil dan menyampirkan di pundakku. "Dingin?" tanyanya. "Sedikit." "Kamu kelihatan mikir sesuatu." Aku mengangguk. "Tentang masa lalu." Dia tidak menanggapi dengan kalimat basa-basi. Hanya duduk di sampingku, menatap langit. "Kalau kamu menyesal, itu manusiawi," ucapnya setelah lama diam. "Tapi kamu nggak pernah salah memilih percaya pada orang. Salah mereka yang menyia-nyiakan kepercayaan itu." Aku menoleh padanya. "Kamu tahu, Arvin, dulu aku takut banget buka hati. Takut disakiti lagi. Tapi kamu datang, dan entah kenapa, aku ngerasa aman." Dia memegang tanganku. "Aku akan selalu jaga itu, Alia." Beberapa minggu setelahnya, aku dan Arvin mulai sering berjalan bersama di acara komunitas, mulai dikenalkan pada teman-teman dan rekan kerjanya. Bahkan beberapa anggota keluarga Arvin, yang dulu juga hadir di acara pertunanganku dengan Randy, terkejut melihat kami dekat. "Alia, kamu jauh lebih bersinar sekarang," kata Tante Arvin. "Entah kenapa, dulu waktu kamu sama Randy, aura kamu suram." Aku hanya tertawa kecil. "Kamu cocoknya sama orang yang bisa menghargai kamu. Bukan orang yang cuma mendengarkan fitnah," sambungnya. Aku tak perlu menjawab. Karena jawabannya sedang berdiri di sebelahku, menggenggam tanganku dengan mantap. Beberapa hari setelah ulang tahunku yang ke-29, Arvin mengajakku kembali ke bukit tempat kami pertama kali bicara hati ke hati. Dia membawa kue kecil dan satu buah kotak beludru biru. "Alia," katanya dengan suara gemetar, "aku nggak tahu hidup kamu akan seperti apa ke depan. Aku nggak bisa janji semuanya akan selalu mudah. Tapi aku janji akan selalu jujur, selalu ada, dan selalu menggenggam tanganmu." Dia membuka kotak itu. "Cincin sederhana, tapi sangat indah. Bersediakah kamu menjadi rumah bagiku, seperti kamu menyebutku rumahmu dulu?" Aku menangis. Tapi kali ini, air mata bahagia. Luka masa lalu telah mengajariku banyak hal. Dan kini, aku tahu, kebahagiaan sejati datang setelah luka mampu kita peluk dengan ikhlas. "Ya, Arvin, aku bersedia." Hari itu akhirnya datang, hari di mana aku kembali berdiri di altar. Tapi kali ini, aku tidak membawa luka, tidak membawa ragu, dan tidak membawa ketakutan seperti dulu.
Hari ini aku membawa harapan baru, dengan hati yang sudah disembuhkan, bersama pria yang tidak pernah sekalipun membuatku meragukan cintanya. Gaun putihku kali ini jauh lebih sederhana dibanding gaun pertama yang tak pernah sempat kupakai. Tidak banyak rendah, tidak terlalu mencolok. Tapi di mata Arvin, aku merasa seperti wanita paling cantik di dunia. Cantik banget, bisik Arvin di telingaku sesaat sebelum kami memasuki aula pernikahan. Jangan bikin aku nangis, nanti make-up-nya luntur, kataku tertawa pelan sambil menggenggam tangannya erat. Pernikahan kami digelar di taman belakang rumah milik keluarga Arvin yang luas, di bawah langit biru dan bunga-bunga putih yang menjuntai di sepanjang lorong. Hanya keluarga dan teman dekat yang hadir. Aku ingin pernikahan ini intim, hangat, dan penuh ketulusan, bukan mewah atau heboh seperti dulu. Ketika aku berjalan menuju altar, kulihat wajah ibuku berkaca-kaca. Ada air mata di sana, tapi juga senyum bahagia yang tak bisa disembunyikan. Beliau tahu, kali ini aku menikah bukan karena ambisi atau pencitraan, tapi karena cinta yang nyata. Arvin menyambutku dengan tatapan teduhnya, lalu menggenggam tanganku erat. Dan di hadapan semua saksi, kami mengucap janji pernikahan dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Aku tidak janji bahwa hidup kita akan selalu mulus, ucap Arvin. Tapi aku janji tidak akan pernah pergi saat badai datang. Aku tidak akan pernah menjadi orang yang membiarkanmu sendiri dalam luka. Air mataku jatuh perlahan. Aku membalas, aku pernah merasa hancur karena dikhianati. Tapi bersamamu, aku belajar bahwa cinta tidak seharusnya menyakitkan. Terima kasih karena telah menjadikanku cukup, tanpa perlu berpura-pura menjadi orang lain. Tepuk tangan pun pecah saat kami resmi menjadi suami istri. Namun kejutan terjadi saat acara resepsi kecil dimulai. Ternyata, Arvin diam-diam mengundang beberapa teman lamaku dari masa kuliah, termasuk 2 orang yang dulu menjauhiku setelah insiden fitnah Nadia. Bahkan, aku belum tahu bagaimana caranya, Nadia dan Randi hadir. Aku sempat kaget saat melihat mereka berdiri di sudut taman, tampak canggung dan tidak nyaman. Nadia memakai gaun biru elegan, lengkap dengan make-up sempurna dan rambut disanggul tinggi. Randi tampak biasa saja, wajahnya datar, tapi jelas tak bisa menyembunyikan rasa tidak percaya melihatku berdiri sebagai pengantin wanita, dan pengantin pria itu adalah sepupunya sendiri. Aku menggenggam tangan Arvin. Ia menoleh dan mengangguk, seolah berkata, "Kamu nggak sendirian." Beberapa tamu mulai berbisik. Mungkin mereka juga kaget. Semua orang tahu dulu aku akan menikah dengan Randi, dan sekarang aku justru bersanding dengan Arvin. Beberapa menit kemudian, saat aku sedang berbincang dengan para tamu, Nadia datang menghampiri. Wajahnya menyunggingkan senyum manis palsu yang dulu sangat kukenal. "Hai, Alia," sapanya ringan. "Selamat ya, kamu kelihatan bahagia." Aku menatap matanya langsung. "Terima kasih. Aku memang bahagia." Dia tampak tidak menyangka aku menjawab dengan tenang. Mungkin dia berharap aku akan kikuk atau gugup, seperti dulu saat dia menekan harga diriku dengan cara-cara halusnya. Waktu Arvin kasih undangan ke Randi, aku kaget juga. "Aku pikir, kamu masih sakit hati." Aku tersenyum lembut. "Sakit hati? Sudah lama sembuh. Luka memang perih, tapi aku sudah tidak hidup dalam masa lalu." Dia seperti kehabisan kata. Aku bisa melihat kilatan cemburu di matanya. Mungkin karena aku terlihat jauh lebih tenang dan kuat daripada terakhir kali dia melihatku dalam keadaan hancur. "Kalau kamu bahagia, aku ikut senang," katanya akhirnya, meski jelas terlihat palsu. "Aku doakan kamu juga begitu," balasku tulus. "Semoga hubungan kalian penuh kejujuran." Kalimat itu membuatnya terdiam. Tak lama kemudian dia mundur pelan, lalu pergi bersama Randi yang sejak tadi menatapku dengan ekspresi penuh penyesalan. Setelah tamu mulai berkurang, aku dan Arvin duduk di ayunan taman, menikmati sejuknya malam dan bintang-bintang yang mulai muncul di langit. "Kamu baik banget ngundang mereka," kataku. "Aku tahu kamu nggak butuh balas dendam. Tapi aku tahu, kamu butuh satu momen untuk berdiri dan menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja, bahkan lebih dari itu." Aku menatapnya, haru. "Kamu benar. Aku nggak dendam. Tapi aku ingin mereka tahu, aku tidak hancur seperti yang mereka harapkan." Arvin tersenyum,
lalu memelukku hangat. Dan sekarang kamu tidak sendirian. Beberapa bulan setelah pernikahan kami, hidupku benar-benar berubah. Aku dan Arvin menjalani hari-hari sederhana namun membahagiakan. Kami membuka kedai kopi dan galeri kecil yang sempat kami bicarakan dulu, dan tempat itu ramai dikunjungi. Aku pun mulai menulis sesuatu yang dulu sempat kutinggalkan. Tulisanku tentang luka dan penyembuhan sempat viral dan dibaca banyak orang. Bahkan, suatu hari aku mendapat pesan dari salah satu teman kuliah yang dulu juga menjauhiku. "Alia, aku baca tulisanmu. Aku minta maaf karena pernah ikut menjauh. Ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang aku pikir." Aku tidak marah. Justru aku berterima kasih. Karena orang-orang yang dulu menghakimi itulah yang membentukku menjadi pribadi yang lebih dewasa. Suatu malam, aku dan Arvin duduk di teras, menatap langit. "Kamu tahu," kataku pelan, "aku dulu pernah berpikir hidupku selesai waktu pernikahan itu batal. Tapi nyatanya, justru itu awal dari segalanya," sambung Arvin sambil menggenggam tanganku. Aku menatapnya, mata kami bertemu dalam keheningan yang penuh makna. "Terima kasih, Arvin. Karena kamu nggak hanya jadi pelipur lara. Kamu jadi rumah." Dia tersenyum. "Aku juga berterima kasih sama kamu. Karena kamu mengajarkan aku bahwa cinta itu bukan soal siapa duluan datang, tapi siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi." Aku menyandarkan kepala di bahunya. Di antara sunyi malam, aku tahu, aku telah menemukan tempat pulang. Luka masa lalu tidak lagi menyakitkan. Justru menjadi bagian dari cerita yang kini bisa kuceritakan dengan kepala tegak. Sudah 6 bulan berlalu sejak hari pernikahan kami. Hari-hari terasa ringan dan damai bersama Arvin. Tidak ada drama, tidak ada keraguan. Kami menjalani kehidupan seperti pasangan biasa, berangkat kerja bareng, berbagi cerita sebelum tidur, dan tertawa bahkan untuk hal-hal kecil seperti rebutan selimut. Kedai kopi kecil kami pun berjalan lancar. Aku mengelola bagian desain interior dan promosi, sementara Arvin lebih banyak menangani operasional dan stok. Kami bahagia. Aku bisa bilang, ini adalah babak kehidupan yang tak pernah kubayangkan akan kumiliki setelah luka masa lalu. "Kayaknya kita butuh tambahan pegawai," kataku suatu siang saat sedang menghitung pemasukan. Arvin mengangguk. "Iya, aku juga mikir gitu. Apalagi kalau rencana buka cabang baru jadi." Aku tersenyum. "Aku masih nggak percaya kita bisa sejauh ini." "Percaya aja terus," balas Arvin. "Sebab aku percaya sama kamu, dari awal." Namun kehidupan yang tenang itu mendadak terusik ketika suatu sore, sepulang dari kedai, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. "Alia, ini aku, Randi. Aku tahu kamu mungkin nggak mau dengar apapun dariku. Tapi aku mohon, bisa kita bicara sebentar? Ada hal penting yang harus kamu tahu. Tentang masa lalu kita, dan tentang Nadia." Tanganku gemetar saat membaca pesan itu. Aku sempat menimbang-nimbang, apakah aku harus menjawab? Untuk apa Randi kembali sekarang, setelah semua sudah kututup rapat? Aku tunjukkan pesan itu ke Arvin. Reaksinya tenang. "Kamu mau temui dia?" tanyanya lembut. Aku, nggak tahu. Takut semua luka lama terbuka lagi. Arvin menggenggam tanganku. "Kalau kamu rasa itu penting, temui saja. Aku percaya kamu." Dan akhirnya, 2 hari kemudian, aku sepakat bertemu Randi di sebuah kafe di pusat kota. Kami duduk berhadapan. Aku mengenakannya hanya sebagai pertemuan singkat, tanpa harapan apapun. Randi tampak berbeda. Lebih kurus. Matanya cekung. Ada rasa bersalah di wajahnya yang tak bisa disembunyikan. "Terima kasih udah mau datang, Alia," katanya dengan suara pelan. "Ada apa?" Aku langsung telepon. "Aku ingin semuanya cepat selesai." Dia menarik napas panjang. "Aku tahu aku nggak punya hak apa-apa lagi. Tapi ada satu hal yang belum pernah aku ceritakan, karena waktu itu aku dibutakan oleh kata-kata Nadia." Aku menahan napas. Ini pasti soal fitnah yang dulu menghancurkan rencana pernikahan kami. "Aku tahu sekarang kamu sudah bahagia sama Arvin, dan aku sangat menyesal pernah menyia-nyiakanmu. Tapi aku rasa kamu berhak tahu bahwa..." Nadia merancang semuanya. Aku menatapnya tajam. "Aku sudah tahu itu, Randi. Bahkan sejak kamu pergi tanpa bicara langsung."
Randy menunduk. Tapi kamu belum tahu bahwa sebenarnya aku sudah ingin kembali padamu. Tapi Nadia mengancam. Aku mengernyit. Mengancam? Iya, dia mengancam akan menyebarkan hal-hal pribadi tentang keluargaku. Tentang utang ayahku yang waktu itu sedang bermasalah. Dan dia juga bilang kalau kamu sudah hamil dengan pria lain. Aku tahu itu bohong, tapi saat itu pikiranku kalut. Aku merasa semuanya kacau. Aku menggeleng pelan. Kenapa kamu gak tanya langsung ke aku? Aku bodoh, Alia. Aku pengecut. Dan aku malu sekarang. Aku tidak tahu harus marah atau iba. Yang jelas, hatiku tidak lagi bergetar mendengar pengakuan Randy. Luka itu sudah lama sembuh. Aku tidak butuh permintaan maaf darinya. Aku tidak datang ke sini untuk membuka luka lama, Randy. Terima kasih sudah jujur. Tapi aku tidak menyesal kamu pergi. Karena jika tidak, aku tidak akan pernah bertemu Arvin. Randy tersenyum pahit. Kamu benar? Dia pria yang lebih pantas bersamamu. Sebelum kami berpisah, Randy berkata pelan, Nadia sedang hamil. Tapi aku tidak yakin anak itu anakku. Aku rasa dia kembali membohongiku. Aku hanya menatapnya diam. Perasaan itu tidak lagi menjadi urusanku. Yang penting bagiku sekarang adalah, aku telah membuat pilihan yang tepat. Saat aku kembali ke rumah, Arvin sudah menungguku di teras dengan 2 cangkir teh hangat. Seperti biasa, dia tak bertanya banyak. Hanya menyambutku dengan pelukan yang cukup untuk meyakinkan aku bahwa segalanya baik-baik saja. Kamu nggak nanya aku ngobrol apa sama Randy? Tanyaku akhirnya. Arvin tersenyum. Kalau kamu mau cerita, aku dengar. Tapi kalau enggak, aku nggak keberatan. Yang penting, kamu pulang dengan tenang. Aku duduk di pangkuannya, memeluknya erat. Dia mengaku semua? Bahkan bilang kalau Nadia mengancam dia. Arvin mengangguk. Aku udah duga sih. Orang seperti dia pasti pakai segala cara buat dapat yang dia mau. Dan sekarang dia bilang Nadia hamil. Tapi dia ragu anak itu anaknya. Arvin mengangkat alis. Wah, itu drama yang menarik, tapi kita nggak perlu ikut, ya. Aku tertawa kecil. Ya. Kita sudah selesai dengan masa lalu itu. 2 minggu kemudian, aku menerima pesan lain. Kali ini dari salah satu teman yang dulu mendukung Nadia. Alia, Nadia ketahuan selingkuh. Randy pergi ninggalin dia. Semua keluarganya tahu sekarang siapa dia sebenarnya. Kamu benar selama ini. Maaf dulu kami nggak percaya. Aku membaca pesan itu tanpa rasa bangga. Tidak ada kebahagiaan dalam penderitaan orang lain. Tapi ada kepuasan tenang karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya sendiri. Aku duduk di depan cermin, menatap diriku sendiri. Kini aku tahu, pengkhianatan yang dulu hampir menghancurkanku justru mengantarku pada versi terbaik dari diriku. Aku berdiri, mengambil pena, dan mulai menulis. Jika aku tidak dikhianati, mungkin aku tidak akan pernah belajar memilih diriku sendiri. Dan jika aku tidak kehilangan, mungkin aku tak akan tahu bahwa cinta sejati bukan yang datang duluan, tapi yang menetap tanpa syarat. Malam itu, Arvin memelukku dalam tidur. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya bahwa tidak semua luka harus meninggalkan bekas yang menyakitkan. Ada yang justru menjadi gerbang menuju kebahagiaan baru, asal kita cukup berani menutup lembar lama dan membuka yang baru tanpa dendam. 1 tahun telah berlalu sejak aku mengucapkan janji suci dengan Arvin. Dan hari ini, kami merayakan ulang tahun pernikahan pertama di tempat yang sederhana tapi sangat berarti bagi kami, taman belakang rumah Arvin, tempat kami dulu mengucap janji dan saling memandang dengan mata penuh keyakinan. Taman itu kini berubah. Ada ayunan kecil yang kami buat bersama, ada pohon jambu yang kami tanam berdua saat awal menikah, dan ada lampu-lampu kecil yang menghias sekeliling pagar. Di sudut taman, ada meja kayu dengan vas berisi bunga mawar putih, favoritku. Sore itu, Arvin membuatkan makan malam spesial. Tidak mewah, hanya spaghetti buatan tangan dan salad buah. Tapi seperti biasa, rasa makanannya bukan hanya lezat di lidah, tapi juga penuh kehangatan. Kita berhasil ya, Vin, kataku lirih sambil menatap mata coklatnya yang selalu penuh kelembutan. Kita bukan cuma berhasil, kita tumbuh, Lee, jawabnya sambil mengusap rambutku.
Dan kamu jauh lebih kuat dari perempuan manapun yang aku kenal. Aku tertawa kecil. Aku bisa kuat karena kamu berdiri di sampingku, bukan di belakangku. Kami bersulang dengan jus anggur dingin. Tidak ada pesta besar, tidak ada tamu kehormatan. Tapi di dalam hati kami, perayaan ini terasa lebih megah dari apapun. Beberapa hari setelahnya, aku mendapatkan undangan untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar perempuan bertema, bertahan dari pengkhianatan dan bangkit menjadi diri sendiri. Undangan itu datang dari kampus lamaku, tempat kenangan manis dan pahit tertinggal. Sempat ragu, tapi akhirnya aku mengiyakan. Saat hari itu tiba, aku berdiri di depan auditorium kampus yang dulu membuatku gemetar saat berbicara. Tapi hari ini, aku berdiri dengan percaya diri, mengenakan blazer putih dan celana panjang, tanpa ingin membuktikan apa-apa, aku hanya ingin membagikan kisahku. Ada masa di mana aku berpikir hidupku berakhir. Calon suami yang kucintai meninggalkanku seminggu sebelum pernikahan, dan orang terdekatku, sahabat yang kupeluk seperti saudara, ternyata menikamku dari belakang dengan fitnah dan pengkhianatan. Hening. Semua mata tertuju padaku. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan untuk mengungkit luka. Aku berdiri di sini sebagai bukti bahwa tidak semua luka harus selamanya menyakitkan. Bahwa kita punya pilihan, terjebak dalam dendam, atau melangkah maju dan membuktikan pada dunia bahwa kita lebih dari luka itu. Tepuk tangan menggema. Aku menghela napas lega. Ini, semacam penutup yang manis. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang tak terduga datang lagi. Aku bertemu Nadia, bukan di acara resmi, bukan juga dalam suasana emosional, tapi di sebuah toko bahan makanan. Dia tampak lelah. Tidak seperti dulu yang selalu tampil anggun dan terencana. Rambutnya diikat asal, wajahnya polos tanpa make-up, dan ia tampak membawa 2 kantong belanja sendirian. Aku tidak bermaksud menyapanya, tapi dia melihatku lebih dulu. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada arogansi di wajahnya. Justru, ada rasa malu dan gentar. Iya? Aku menoleh perlahan. Hai, Nadia. Dia menggigit bibirnya. Boleh kita ngobrol sebentar? Aku ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Kami duduk di bangku kayu dekat taman kecil di samping toko. Aku dengar, kamu sudah menikah. Sama Arvin ya? Aku mengangguk. Iya. Dia tertawa hambar. Dia pria baik, lebih baik dari Randi. Aku diam. Menunggu dia bicara tanpa menyela. Alia, aku nggak minta maaf untuk minta kamu maafin aku. Karena aku tahu, itu terlalu mudah. Tapi aku cuma ingin kamu tahu satu hal, aku iri padamu. Aku mengernyit. Iri? Iya. Dulu aku pikir kamu lemah. Terlalu baik, terlalu jujur, terlalu polos. Tapi ternyata kamu jauh lebih kuat dari yang pernah aku bayangkan. Sementara aku, hidup dengan topeng selama ini. Dan akhirnya aku kelelahan sendiri. Aku menarik napas dalam. Aku tidak membencimu lagi, Nadia. Tapi aku juga tidak akan lupa. Dia mengangguk. Itu adil. Sebelum kami berpisah, dia berkata lirih, jaga Arvin baik-baik. Dia pria yang tidak pantas berada di tengah permainan yang aku buat dulu. Aku, sungguh menyesal. Aku tidak menjawab. Tapi di dalam hati, aku tahu, pengakuan itu tidak membuat semua kesalahan hilang. Tapi itu membuatku semakin yakin bahwa aku berada di tempat yang tepat sekarang. Kehidupan berjalan dengan tenang. Aku mulai menulis buku tentang perjalanan hidupku. Judulnya, Dikhianati untuk Bahagia. Banyak penerbit tertarik. Bahkan salah satu stasiun televisi ingin mengangkatnya menjadi serial drama. Tapi aku menolak. Buku ini bukan untuk sensasi. Ini adalah surat cinta untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa hancur, untuk mereka yang disakiti tapi masih bisa bangkit, untuk siapapun yang sedang berada di titik rendah dalam hidupnya. Buku itu terbit dan mendapat sambutan hangat. Banyak email masuk dari perempuan yang merasa relate dengan kisahku. Dan saat itu, aku benar-benar merasa, Tuhan menuliskan semua luka masa laluku dengan maksud yang indah. Suatu malam, Arvin memelukku saat kami bersantai di sofa. Hujan turun pelan. Suara rintiknya seperti musik pengantar damai. Kamu tahu,
Li, katanya sambil mengusap rambutku, aku bersyukur karena kamu pernah patah hati. Aku tertawa kecil. Itu gombalan yang aneh. Serius? Karena kalau kamu nggak pernah patah hati, mungkin kamu nggak akan sampai padaku. Aku mencubit lengannya pelan. Dan kalau kamu nggak pernah lihat aku menangis, mungkin kamu nggak akan jatuh cinta padaku. Kami tertawa. Lalu diam dalam damai. Di luar, hujan masih turun. Tapi di dalam hati, aku tahu, badai sudah lama berlalu. Kini, aku berdiri bukan sebagai wanita yang pernah dikhianati, tapi sebagai wanita yang memilih untuk tidak tenggelam dalam luka. Aku tidak hanya bangkit. Aku menang. Tanpa harus membalas. Tanpa harus membuat orang lain jatuh. Aku menang karena aku memilih bahagia. Dan untuk setiap perempuan yang pernah ditinggalkan di altar, ditikam sahabat, difitnah orang yang paling dipercaya, aku ingin berkata, kamu bisa bahagia. Luka bukan akhir, dia hanya jembatan. Dan jika kamu berani melangkah melewatinya, kebahagiaan akan menyambutmu di sisi lain. Terima kasih, masa lalu. Karena tanpamu, aku tak akan pernah menemukan siapa diriku yang sesungguhnya. Dan untuk Arvin, terima kasih karena mencintaiku tanpa syarat. Karena menjadikanku cukup, lebih dari bahagia. Dan karena tetap tinggal bersamaku, saat semua orang pergi, kau tetap bertahan di sampingku.